Andreas, nasabah MNC Finance di Kota Bekasi, Jawa Barat, menjadi pemenang dalam Gebyar Promo 2023. Andreas mendapatkan hadiah 1 unit sepeda motor yang diantarkan langsung oleh Kepala Cabang MNC Finance Bekasi, David Saputra, ke rumahnya di Jalan Mustika Sari, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ini adalah program tahunan MNC Finance sebagai bentuk apresiasi ke nasabah-nasabah MNC Finance. Jadi ini berlakunya juga untuk secara nasional. Saya nggak bisa ungkapkan perasaan saya karena saya terus terang aja kaget. Nggak pernah saya dapat hadiah gitu loh. Iya. Jadi ini suatu surprise lah dari MNC. Sementara itu, Didik Suliswanto, warga Jalan Simpang Teluk Gerajakan, Kota Malang, juga berbahagia mendapat hadiah 1 unit sepeda motor. Bertahun-tahun menjadi nasabah MNC Finance, Didik Suliswanto tidak menyangka menang Gebyar Promo MNC Finance 2023. Mulanya saya juga nggak percaya, tapi ternyata setelah kok serius gitu ya, saya akhirnya percaya itu, akhirnya didapat itu mas. Hanya baru kali ini. Program tahunan ya yang kita undi bulanan itu untuk semua cabang MNC yang MNC Finance itu diperuntukkan untuk nasabah-nasabah yang memiliki nomor kontrak lebih dari 1 di MNC Finance. Gebyar Promo 2023 merupakan program tahunan MNC Finance kepada debitur yang memiliki kontrak lebih dari 1 kali. Tim Liputan iNews melaporkan. Perusahaan broker asuransi Prodigi menggandeng MNC Insurance untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap properti yang menjadi mitra Oyo. Kerjasama ini bertujuan untuk menyediakan asuransi properti all risk dan liability yang akan memberikan perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan bangunan dan isinya. Tentunya kita bekerja sama dengan perusahaan asuransi yang bisa menawarkan produk yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya. Itu kebetulan yang dibutuhkan oleh pemilik properti adalah apabila ada kerusakan di dalam kamarnya. Bisa jadi itu disengaja ataupun tidak sengaja nih. Kerjasama ini menargetkan 10.000 kamar mitra Oyo terproteksi dalam 1 tahun ke depan. Kami berharap kerjasama ini bisa ditingkatkan lagi. Jadi ini adalah awal untuk kerjasama kami dengan Prodigi, dengan Oyo, dan harapannya kami akan terus mengembangkan produk-produk baru, berinovasi untuk produk baru sesuai kebutuhan market. Memang ini baru awal dari kerjasama ya. Kedepannya itu akan kerjasama untuk mengcover para customer-nya juga maupun atau aset dari customer-nya tersebut. Jadi ini hanya propertinya saja mulai dulu. Ini percakapan selanjutnya kita bagaimana pengembangan kerjasamanya itu bisa lebih lanjut. Kerjasama ini bagi MNC Insurance merupakan komitmen untuk terus berinovasi dalam meningkatkan jaringan kerjasama yang memberikan manfaat bagi pengguna layanan. Dari Jakarta, Anggita Maura Ahmad Putra iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan kepala desa berunjuk rasa di depan gedung DPR. Masa menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa dan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Aksi saling lempar antara petugas dan massa pengunjuk rasa terjadi saat demonstrasi di depan gedung DPR Jakarta Kamis siang. Sekitar 5.000 kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa berunjuk rasa menuntut revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selain melempar botol air mineral, massa juga membakar spanduk dan mencoba masuk ke dalam gedung DPR. Mereka menyampaikan beberapa tuntutan seperti kebebasan pengelolaan dana desa dan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang semula 6 tahun menjadi 9 tahun. Kita merasa bahwasanya selama 9 tahun ini yang terlalu jauh, jangan lempar air kena tempatnya di depan. Belum juga diberikan. Kalau mau lempar dari dekat, belum mendekat semua kepada kami. Ayo merapat semua, merapat. Yang duduk di pagar itu merapat dulu, merapat. 1. Diberikannya kedaulatan dalam mengelola dana desa kami. Yang kedua, untuk teman-teman kepala desa merapat semua, merapat. Panjang masa jabatan karena apa? Dinilai dalam 6 tahun belum cukup untuk mengatasi. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ibu puasa. Akibat unjuk rasa ini, terjadi kemacetan panjang antrian kendaraan di Jalan Arteri Gatot Subroto mengarah ke Selipi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain di Jalan Arteri Gatot Subroto,
Kemacetan panjang juga mengular hingga ruas tol dalam kota Semanggi arah Grogol. Sementara itu, arah sebaliknya di Jalan Arteri Gatot Subroto dan ruas tol dalam kota Semanggi arah Kuningan terpantau ramai lancar. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden dan juga calon wakil presiden dari Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menghadiri acara dialog publik yang digelar di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam kesempatan itu, Capres Ganjar menyampaikan tentang visi misinya. Dalam diskusi dialog terbuka di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada hari Kamis, Capres Ganjar Pranowo menyampaikan gagasannya untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Mulai dari pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, hingga penegakan hukum. Capres dari Partai Perindo Ganjar Pranowo menegaskan ia bersama Mahfud MD berkomitmen untuk memberantas korupsi di Indonesia. Salah satunya menghilangkan budaya KKN. Itu kami berdua komitmen memberantas korupsi, maka perbaikannya adalah ya sikat korupsi, sikat KKN. Kalau kita sikat KKN, sikat korupsi, maka sistemnya mesti baik, lembaganya mesti baik, regulasinya sekarang menurut saya juga sudah baik, tinggal aktornya. Maka memilih aktor itu menjadi penting. Kalau itu nggak jalan, maka pemimpin tertinggi yang harus melakukan. Sehingga ini akan bisa berjalan sesuai dengan regulasi dan itu menunjukkan kepastian hukum. Maka kalau kemudian ada investor mau masuk, mau invest dalam ekonomi hijau katakan, ada banyak manfaat yang bisa kita ambil karena potensinya kira-kira 3,7 juta orang bisa terserap di tenaga kerja itu, sehingga butuh pendidikan yang kita siapkan dan semuanya ini akan mengenerate ekonomi. Ujung-ujungnya juga harus kesejahteraan, jadi tidak elit saja. Dalam survei SMRC, 47% publik menilai Jokowi sebagai kader PDIP tidak jelas mendukung calon presiden. Sementara Gibran sebagai kader PDIP dinilai 27% publik tidak pantas jadi cawapres Prabowo. Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, membuat survei terkait Jokowi, Gibran, dan PDIP. Survei dilakukan pada 29 Oktober hingga 5 November 2023. Adapun survei mengenai pantas atau tidaknya Presiden Joko Widodo sebagai kader PDIP yang tidak jelas mendukung capres. 47% publik menilai tidak pantas, 30% menilai pantas, dan 23% tidak menjawab. Sementara survei terkait pantas atau tidaknya Gibran sebagai kader PDIP jadi cawapres Prabowo, 27% publik menilai pantas, 40% menilai kurang pantas, 10% menilai tidak pantas sama sekali, sementara 23% tidak menjawab. Data ini menunjukkan dukungan moral dari masyarakat tidak kuat terhadap sikap Jokowi yang tidak secara eksplisit memperjuangkan Ganjar sebagai capres dari PDIP. Survei juga memotret sikap publik terhadap tindakan politik Gibran. Pemirsa, dugaan perangkat desa mendukung salah satu capres ramai menjadi sorotan belakangan ini. Menariknya, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Arifin Abdul Majid, membantah bahwa organisasinya terlibat dalam acara dukungan untuk salah satu capres. Acara silaturahmi nasional perangkat desa yang dihadiri oleh Prabowo Gibran berbuntut panjang. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud mencium aroma pelanggaran pada acara yang digelar pada 19 November yang lalu. Timbul beberapa pertanyaan. Salah satunya, mengapa di tanda pengenal peserta bertuliskan Desa Bersatu, Deklarasi Nasional mendukung Prabowo Gibran? Tanda pengenalnya seperti ini. Ya. Jadi tanda pengenal itu ada tulisan Desa Bersatu, Deklarasi Nasional Desa Bersatu untuk Indonesia Maju, dan kemudian ada foto Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kalau kepala desa dan perangkat desa, mereka yang mengorganize pertemuan itu ingin bersikap netral. Benarkah dugaan aparat desa secara struktur asosiasinya ada kecenderungan tidak netral?
Menariknya dalam dialog iNewsroom kemarin, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Arifin Abdul Majid, menyatakan ada oknum yang mengatasnamakan abdesi untuk kepentingan tertentu, padahal tidak memiliki legalitas. Ini sudah dikuatkan oleh Haki ya, mendapatkan sertifikat merek dari Kemenkumham yang kemarin dikeluarkan bulan Mei tahun 2023. Oke, artinya maksud Anda perangkat desa yang kemarin yang mengatasnamakan abdesi di sana bodong, artinya tidak memiliki legalitas? Sia kalau lihat secara aspek hukumnya itu nggak memiliki, karena tidak mungkin ada ganda kepengurusan. Biarpun mereka itu mengatasnamakan abdesi, coba lihat dulu mereka itu abdesi itu dasarnya apa. Arifin akan bertindak tegas jika ada yang mengatasnamakan abdesi karena aparat desa tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Dari situ kami udah teriak bahwa abdesi tidak mendukung itu, dan sekarang kejadian lagi. Ya mau tidak mau kita harus bertindak tegas. Hal senada disampaikan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Ia menyebut berbahaya jika perangkat desa tidak netral, karena perangkat desa lazim direkrut sebagai panitia penyelenggara pemilu di TPS. Dalam pemilu itu gimana? Harus netral atau? Harus netral. Iya, makanya dia kemudian KPPS itu kan dari mereka sebagian besar. Ya itu harus netral, loh enggak bahaya itu. Tapi tetap boleh punya hak pilih ya? Oh iya, semua punya hak pilih. Kecuali TNI kan. Apa? Datang kampanye kita boleh? Enggak boleh. Secara aturan, netralitas aparatur sipil negara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Lantas, mengapa seolah aturan ini diterabas? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain adanya dugaan dukungan dari perangkat desa, adanya upaya pelemahan demokrasi jelang Pilpres 2024 juga menjadi sorotan oleh kalangan akademisi di tanah air. Upaya pelemahan demokrasi di Pilpres 2024 diungkap Erlangga Pribadi, akademisi yang juga dosen politik Universitas Erlangga Surabaya, Jawa Timur. Melalui seminar nasional yang membahas regresi demokrasi, Erlangga melihat adanya kekhawatiran tentang intervensi yang kemungkinan bisa mencederai pemilu. Hal senada juga disampaikan Profesor Ramlan Subekti yang pernah menjabat sebagai Ketua KPU periode 2004-2007. Ramlan menyebut saat ini juga terjadi pelemahan pada KPU sebagai lembaga yang berwenang mengatur pelaksanaan pemilu. Lihat bagaimana beberapa drama-drama politik yang berlangsung belakangan ini seperti terkait dengan kandidasi Mas Gibran Rakabuming sebagai Wapres yang memiliki persoalan pada saat proses hukumnya di MK. Terus kemudian adanya kekhawatiran tentang intervensi atau pelibatan aparat-aparat negara untuk menguntungkan posisi politik dari kelompok politik tertentu dalam momen Pilpres ataupun Pileg, dan berbagai rangkaian-rangkaian yang kemungkinan bisa berpotensi menciderai proses politik Pilpres 2024, proses politik Pileg 2024, sehingga memunculkan persoalan dalam prinsip jujur dan adil. Demokratik itu predictable procedure, jadi prosedur yang mengatur semua tahapan pemilu itu harus mengandung kepastian hukum. Tapi yang sekarang pemilu 2024 ini sampai hari ini itu justru unpredictable procedures. Buktinya apa? Putusan MK mengenai alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan yang mencabut lampiran 3 dan lampiran 4 Undang-Undang Nomor 7 2017 mestinya itu diperbaiki oleh KPU. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Palangkaraya menerima kedatangan logistik pemilu 2024. Lebih dari 4.100 kotak suara diterima dengan kondisi aman.
KPU Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menerima kedatangan ribuan logistik pemilu 2024 pada Kamis pagi. Sebanyak 4.145 kotak suara dari KPU Pusat telah tiba di gudang KPU Kota Palangkaraya. Pihak KPU Kota Palangkaraya mengatakan sebelumnya sejumlah logistik pemilu juga telah tiba dan dalam kondisi baik. Sebelumnya yang sudah hadir itu di gudang kita ada bilik suara, lalu tinta dengan segel plastik dan stiker. Kondisinya semuanya bagus, Pak? Kondisinya semua bagus dan lengkap. Seluruh logistik pemilu 2024 yang telah tiba disimpan di gudang KPU Kota Palangkaraya dan dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Ainus melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo terus bergerak memanaskan mesin partai dengan menggelar rapat pemenangan. Seperti pengurus Partai Perindo Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir Sumatera Selatan yang melakukan rapat koordinasi struktur dan konsolidasi caleg untuk kemenangan Partai Perindo. Jelang pemilu 2024, pengurus Partai Perindo Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir menggelar rapat koordinasi struktur dan konsolidasi caleg untuk menguatkan struktur hingga saksi di TPS. Dalam rapat juga dibahas penguatan soliditas para caleg yang akan berjuang memenangkan Partai Perindo di segala tingkatan pemilihan legislatif dengan target 2 digit. Membangun komunikasi kompak soliditas antara calon-calon semua tingkatan. Ya, dengan kekompakan ini kita yakin bahwa target-target yang akan dicapai itu terpenuhi di semua tingkatan. Sementara itu di Jakarta, para caleg DPRD Dapil DKI Jakarta Timur 6 menggelar bimbingan teknis para saksi di TPS untuk mengawal suara Partai Perindo. Untuk Dapil DKI Jakarta 6 yang meliputi Kecamatan Makassar, Pasar Rebo, Cipayung, dan Ciracas, ditargetkan memiliki 2.872 orang saksi. Nah, jadi memang BIMTEK ini sangat kita butuhkan, jadi saksi kita ini bisa mengetahui saat pencoblosan nanti, saat selesai penghitungan suara, mereka tahu apabila ada yang perlu dijaga suara kita, diprotes, atau dalam menjaga suara sampai ke depan nantinya. Buat kami sangat penting ya, karena biar gimana juga kami harus menjaga suara kami, para caleg itu sendiri, saya dan Mas Guntur, dan juga khususnya suara dari partai kita, supaya lebih aman dan kami terjaga suara-suara kami itu. Partai Perindo akan membekali para saksi secara berkala untuk mengawal suara partai dan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dalam pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang kampanye Pilpres 2024, relawan Betawi Keren Beken menggelar pelatihan dakwah kebangsaan Ganjar Mahfud. Pelatihan dakwah kebangsaan Ganjar Mahfud digelar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, diikuti para pendakwah atau dai-daiyah dari berbagai wilayah di DKI Jakarta. Kegiatan ini telah 2 kali diadakan, di mana para peserta pelatihan serupa sebelumnya ini sudah diterjunkan ke tengah masyarakat untuk berdakwah sekaligus menyosialisasikan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Ada 2 materi yang disampaikan kepada para peserta, yakni penggunaan media sosial sebagai sarana dakwah, serta mengenai sosok Ganjar Mahfud, seperti asal-usul keluarga hingga rekam jejak dan juga pencapaian selama menjabat di instansi masing-masing. Ya, pemirsa, sosialisasi pasangan Ganjar Mahfud juga dilakukan Cowartec Indonesia melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan dan juga pemberian vitamin secara gratis kepada masyarakat. Adapun pemeriksaan kesehatan diadakan di Desa Juruk, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Mayoritas peserta dalam kegiatan bakti sosial ini adalah ibu-ibu prasejahtera yang perlu diperhatikan kesehatannya. Pemirsa, kegiatan sosial relawan Ganjar Mahfud terus berlangsung di sejumlah daerah. Para relawan bergotong royong menjaga lingkungan, membantu warga yang terdampak banjir bandang, hingga berbagi ilmu bermanfaat lewat beragam pelatihan.
Sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan, pendukung Ganjar Mahfud Usbat Ganjar menggelar gotong royong bersama masyarakat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka bersama-sama membersihkan lingkungan, terutama parit dan saluran air, guna mencegah banjir yang kerap melanda setiap memasuki musim penghujan. Di Samosir, Sumatera Utara, pendukung Ganjar Mahfud Sri Kandi Ganjar membantu warga yang terdampak dan menjadi korban banjir bandang di Desa Siparmahan. Adapun bantuan sembako yang diberikan berupa beras, minyak goreng, telur, mie instan dan gula sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Sementara di Banyuasin, Sumatera Selatan, relawan Ganjar Mahfud Wong Kito Dewe menawarkan peluang usaha dengan menggelar pelatihan membuat ikan lele asap. Pengelolaan ikan lele asap yang mudah dan murah ini bisa dijadikan sebagai oleh-oleh khas Banyuasin yang dapat dijual ke pasaran luas hingga ke kancah nasional. Sedangkan di Kediri, Jawa Timur, relawan Mak Ganjar mengadakan pelatihan pupuk organik kepada masyarakat di Dusun Genang, Desa Maron, Kecamatan Banyakan. Tak hanya bermanfaat dalam menekan biaya produksi, pemakaian pupuk organik juga berdampak pada meningkatnya produksi dan memperbaiki lingkungan. Sementara itu, pelatihan anyaman bambu untuk memberdayakan warga digelar relawan Ganjar Muda Pajajaran di Desa Pasir Baru, Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat. Untuk mengasah kemampuan warga membuat kerajinan tangan, pelatihan ini dipraktikkan langsung oleh perajin bambu profesional dari komunitas Dunia Bambu Sukabumi. Gerakan Panran Nuangku dukung Ganjar sukses menggelar kegiatan lomba senam bersama masyarakat di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Selain mengampanyekan pola hidup sehat, kegiatan ini sebagai upaya dalam mengenalkan sosok Ganjar dan mempersatukan masyarakat. Pemirsa, Ganjar Pranowo unggul dalam hasil survei yang menyajikan persepsi publik terhadap visi maritim Capres 2024. Dari hasil survei yang dilakukan Lembaga Arus Survei Indonesia 15 hingga 21 Oktober 2023 di 34 provinsi di Indonesia, nama Ganjar unggul dalam 3 aspek. Ketiga aspek tersebut, Capres yang peduli terhadap isu maritim, Capres yang dinilai mampu mengelola sektor maritim, dan Capres yang memiliki kontribusi di sektor maritim. Dari temuan yang diperoleh, dapat dianalisa bahwa Ganjar dinilai sebagai capres yang memiliki kedekatan dengan nelayan. Bagi para nelayan atau para warga Indonesia, orang yang kira-kira merepresentasikan perjuangan nelayan itu ada di Ganjar Pranowo. 5 aspek dia tinggi. Tanah air, pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan operasional Bandara Siboru di Fak-Fak, Papua Barat dan Bandara Dau Aturure di Nabire, Papua Tengah. Siboru di Kabupaten Fak-Fak. Pemirsa, Bandara Siboru akan menjadi jembatan udara di wilayah Papua Barat untuk menghubungkan Nabire dengan beberapa kota di Papua seperti Timika, Manokwari, dan juga Jayapura. Presiden Joko Widodo mengatakan akses transportasi di tanah Papua tidak mudah sebab masih banyak daerah yang sulit dijangkau oleh masyarakat. Menurut Jokowi, perkembangan sektor pembangunan dan ekonomi di tanah Papua yang kian meningkat membutuhkan fasilitas dan juga sarana transportasi yang lebih baik. Jokowi berharap kehadiran bandara tersebut dapat menambah geliat berbagai destinasi wisata yang serta meningkatkan kunjungan wisatawan ke tanah Papua. Saya minta pemerintah daerah, masyarakat bisa memanfaatkan bandara ini sebaik-baiknya, memanfaatkan akses yang semakin terbuka untuk memperkenalkan potensi yang ada di daerah kita ini, memperkenalkan destinasi wisata yang ada dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke tanah Papua. Pemirsa, KPK memberikan apresiasi atas capaian Monitoring Center for Prevention atau MCP pemerintah Kota Makassar. Tidak hanya itu, pemirsa, survei penilaian integritas Pemkot Makassar juga mengalami peningkatan.
Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan apresiasi atas capaian Monitoring Center for Prevention atau MCP kepada pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data, MCP Pemkot Makassar berada di angka 82 pada tahun 2022, meningkat 14 dibandingkan tahun 2021 lalu yang hanya 68. Kenaikan tersebut menandakan pemerintah Kota Makassar terus berusaha untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Sementara survei penilaian integritas SPI Pemkot Makassar juga meningkat, yakni naik 6,4 dari 60 pada tahun 2021 menjadi 66,40 di tahun 2022. SPI itu juga menggambarkan bagaimana Sementara itu, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menegaskan pemerintah kota terus berkomitmen untuk menjadikan Makassar bebas korupsi. Cukup strict lah dalam banyak hal, sehingga ya mudah-mudahan jangan sampai kita masih lega-lega ya kan, kalau ada masalah-masalah dosa jauh-jauh. Monitoring Center for Prevention atau MCP adalah instrumen pemantauan pelaporan pemberantasan korupsi di pemerintah daerah yang terdiri atas sejumlah area, indikator, dan subindikator. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Memperingati hari jadi ke-23, Disparbud Kepora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Bubble Ethnic Carnival 2023. Kegiatan ini digelar sebagai langkah mengembangkan potensi budaya dan juga kearifan lokal masyarakat. Mengambil start dari titik nol kota Pangkal Pinang, para peserta Bubble Ethnic Carnival 2023 menampilkan parade tari Nusantara dan kostum kontes karnival. 21 sanggar seni dari kabupaten kota se-Bangka Belitung ikut serta dalam kegiatan peringatan Hari Jadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke-23 ini. Mengambil tema Bumi Serumpun Sebelai Performance of Wonderful Nusantara Culture 2023, kegiatan digelar di Disparbud Kepora Bubble sebagai langkah mengembangkan potensi budaya dan kearifan lokal masyarakat. Ya, seperti pawai, jadi mereka nanti jalan dari alun-alun Taman Merdeka, kemudian melewati tribun, dan di sini untuk kostumnya kita perlombakan, jadi ada jurinya juga, itu ingin menggali kreativitas dari para peserta juga. Kita pakai konsep sukulum itu salah satu budaya adat, jadi pedalaman di Kota Belinyu, yang kita sekarang pakai baju adatnya, jadi makin berkembang dan makin banyak sanggar tari yang semakin maju dan semakin terkenal. Bubble Ethnic Carnival ini diharapkan dapat memperkaya khasanah budaya dan membangkitkan pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, pendanaan menjadi hal utama yang dibutuhkan untuk membangun usaha. Tak hanya perbankan, layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi memudahkan banyak pihak, termasuk bagi para pelaku UMKM yang membutuhkan modal untuk pengembangan bisnisnya. Sejumlah pelaku UMKM menggelar talk show inspiratif bertajuk Untung Ada Fintech P2P yang digelar di Rumi & Co Kemang, Jakarta Selatan. Acara ini sebagai bentuk apresiasi kesuksesan dan inovasi dengan memanfaatkan teknologi finansial. Platform fintech peer-to-peer lending saat ini menjadi alternatif sumber pendanaan bagi para pelaku UMKM yang belum memiliki akses untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan konvensional. Selebriti Hesti Purwadinata menggunakan layanan fintech peer-to-peer lending alias pinjaman online untuk mengembangkan usaha parfum miliknya. Pertama, emang itu keputusan partner bisnis aku yang memang lebih ngerti secara finansial. Yang kedua, ya untungnya aku kenal orang-orang fintech, jadi ada kekuatan orang dalamnya. Itu sih, jadi memang kan karena kita udah kenal, lebih dipercaya, ada OJK juga, terus kebutuhannya juga memang semakin besar, ya otomatis kita memang butuh itu.
Perencana keuangan Lolita Setiawati menerangkan kegunaan pinjaman online secara produktif dan konsumtif. Jadi kenapa disebut fintech? Karena menggunakan financial technology, jadi kita nggak harus datang langsung begitu. Nah, layanannya ada yang produktif, ada yang konsumtif. Nah, di sini kami lebih menekankan agar digunakan untuk yang produktif ya, untuk usaha. Karena UKM itu kan sebenarnya besar ya ininya, bisa ekspansi besar dan kemungkinan majunya tuh lebih banyak lagi, tapi modalnya mungkin kurang. Nah, disitulah masuk fintech P2P lending ini bisa membantu permodalan. Fintech P2P Lending telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sehingga dapat memberikan dorongan positif bagi pertumbuhan bisnis. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Rama Romadona, iNews melaporkan. Sempat terhenti selama 3 tahun karena pandemi COVID-19, pemerintah Kota Tangerang kembali menggelar Festival Cisadane di sepanjang bantaran Sungai Cisadane. Festival dengan pertunjukan seni dan budaya dari berbagai penjuru Nusantara serta beragam lomba digelar hingga 26 November 2023. Festival Cisadane 2023 kembali digelar setelah 3 tahun sempat terhenti akibat pandemi COVID-19. Masyarakat yang rindu dengan event ini nampak antusias menyaksikan berbagai pertunjukan seni dan budaya dari berbagai penjuru Nusantara. Akulturasi budaya terlihat dalam Festival Cisadane kali ini, di mana musik gambang kromong mengiring pertunjukan barongsai di atas panggung apung di tengah Sungai Cisadane. Beragam perlombaan seperti perahu naga dan arung jeram akan digelar sepanjang festival berlangsung. Dan kegiatan ini mendorong tidak hanya UMKM yang ada di Kota Tangerang, tapi juga ada budaya, ada perlombaan-perlombaan olahraga, dan kita berharap dengan kegiatan Festival Cisadane, masyarakat semakin mencintai Sungai Cisadane dan mencintai Kota Tangerang. Kalau pas lomba-lomba perahu naga ya, arung jeram dan lain sebagainya, itu karena saya punya anak-anak yang sangat mencintai kebudayaan Indonesia. Itu luar biasa. Pesta kembang api membuat pembukaan Festival Cisadane semakin meriah. Festival ini akan berlangsung hingga 26 November 2023 mendatang. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa, bersama saya Yasmina Tania dan rekan saya Bremana Tenaya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Petir menyambar 3 warga saat hujan deras dan petir melanda Goa, Sulawesi Selatan pada Kamis sore. Akibatnya ketiga korban tewas seketika. Keluarga histeris menyambut jenazah 3 korban yang tewas tersambar petir di Goa, Sulawesi Selatan Kamis sore. Para korban sebelumnya tengah beristirahat di sebuah balai di tengah persawahan di Desa Jonjo, Kecamatan Parigi bersama 2 warga lainnya. Namun saat hujan turun, para korban berusaha memindahkan gabah dan jerami. Naas, petir menyambar ketiga korban hingga tewas ketika. Itu sebenarnya 5 orang di atas balai tersebut. Tetapi karena mengingat hujan mau datang, maka kedua warga kami itu atas nama Demali dengan Deminggu yang punya balai meninggalkan rumah tersebut dengan Demali mengambil dia punya gabah, terus Deminggu mengambil jeraminya. Jadi tinggal 3 orang di atas balai tersebut yang pada akhirnya dikena petir. Warga diimbau agar tidak beraktivitas di luar ruangan saat hujan dan petir untuk menghindari insiden serupa. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.
Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang membuat pohon tumbang dan menimpa sebuah minibus berpenumpang 4 orang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa serupa juga terjadi di Pangkep, 2 becak motor dan 1 mobil hancur tertimpa pohon tumbang. Akibat hujan deras disertai angin kencang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebuah pohon di Jalan Karunurung, Kecamatan Ujung Pandang, tumbang dan menimpa sebuah minibus berpenumpang 4 orang. 4 penumpang minibus sempat terjebak di dalam mobil karena material pohon yang berat. Para penumpang berhasil keluar dari mobil usai warga sekitar dan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama Rescue Damkar Makassar memindahkan pohon yang menimpa minibus itu. Sementara badan minibus tersebut ringsek akibat tertimpa badan pohon yang tumbang. Ada berapa orang di dalam mobil? 4 orang. Tidak ada yang ada yang luka. Dia melintas memang tadi baru pohonnya tumbang atau bagaimana? Dia melintas tadi baru pas tiba tumbang pohonnya atau bagaimana? Iya, sementara mau jalan berhenti dong, perempatan pas mau jalan. Oh, tadi agak macet juga baru di perempatan. Kondisi lalu lintas yang sempat macet saat kejadian sudah kembali normal usai mobil dan pohon dievakuasi. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Akibat hujan deras dan angin kencang, sebuah pohon besar tumbang di pelataran parkir Rumah Sakit Batara Siang, Pangkep, Sulawesi Selatan, Kamis sore. 2 becak motor milik warga pun hancur tertimpa pohon tersebut. Di wilayah berbeda, sebuah mobil juga tertimpa pohon tumbang hingga rusak parah di bagian depan. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Untuk korban jiwa tidak ada, tapi bentor ada 2, ada mobil 1 unit. Jadi saat ini sedang dievakuasi Pak ya? Ya, sementara dieksekusi di Rumah Sakit Batara dan setelah ini akan bergeser ke dekat Jembatan Baru. Mungkin puluhan petugas BPBD Kabupaten Pangkep dikerahkan ke lokasi untuk memindahkan material pohon tumbang ke tempat aman. Petugas mengimbau agar masyarakat tidak memarkir kendaraan di sembarang tempat saat hujan dan angin kencang melanda. Dari Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, masa buruh berunjuk rasa menuntut kenaikan upah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi tersebut mengakibatkan kemacetan hingga lebih dari 3 km. Masa buruh dari berbagai serikat pekerja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sejak Kamis pagi berunjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum kabupaten. Aksi buruh tersebar di beberapa titik, salah satunya di akses menuju gerbang tol Cikampek arah Jakarta. Aksi ini mengakibatkan 11 truk mengantre hingga lebih dari 3 km. Para sopir truk yang terlalu lama menunggu kemacetan pun turun dari kendaraannya. Udah setengah jam. Kalau kayak gini, apa terganggu nggak sih Pak? Ya, terganggu. Kalau misalnya sampai ditutup total nggak bisa keluar gimana nih Pak? Ya, mau gimana? Ya. Ini Bapak dari mana mau kemana sih sebenarnya? Saya dari Jakarta. Oh. Udah nggak bisa masuk ke sana. Kemacetan mulai terurai setelah aksi buruh bubar. Sopir truk berharap masa aksi tidak mengganggu aktivitas lalu lintas. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polisi menggerebek kawasan narkoba di Kota Medan, Sumatera Utara. 3 pengedar narkoba jenis sabu-sabu ditangkap. Teriakan histeris mewarnai penggerebekan kawasan narkoba di bantaran rel kereta api Jalan Pancasila, Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Seorang pengedar narkoba diseret paksa keluar saat bersembunyi di dalam rumah. Satres Narkoba Polrestabes Medan juga menangkap pria dan wanita pengedar narkoba di lokasi yang sama. Sejumlah paket sabu siap edar, alat hisap sabu, dan 1 mesin judi diamankan. Orang yang jual sabu sini. Ada 2 orang pria dan 1 orang wanita. Ada beberapa barang bukti sabu-sabu yang masih kita dalami dan kita yakini yang bersangkutan diamankan sebagai pengedar narkotika.
Berikut juga kita amankan ada 1 mesin judi tembak ikan. 3 pelaku dibawa ke Polrestabes Medan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Pemirsa, warga negara Indonesia aktivis kemanusiaan Abdillah Onim yang akrab disapa Bang Onim harus berhadapan dengan resiko maut saat akan evakuasi dengan keluarganya. Ia menyebut 99% resiko nyawa melayang. Di sana untuk melakukan aksi kemanusiaan itu adalah satu hal, karena kami tahu Bang Onim punya komitmen itu. Tapi kemudian untuk pulang ke tanah air, kami dengar ceritanya ini juga mencekam. Mustahil. 2-3 kali sempat gagal untuk bisa dievakuasi. Betul demikian? Iya, betul. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Perlu sampaikan bahwa memang situasi di Gaza saat ini itu sangat menakutkan, sangat mencekam karena terjadi peperangan yang saya sendiri melihat untuk peperangan sebelumnya hal biasa sebenarnya. Untuk peperangan 2014 hal biasa, masih bisa melakukan liputan di lapangan, masih bisa live on tape di lapangan. Tapi untuk peperangan kali ini itu pertama kali dalam sejarah Palestina, bahkan tidak saya temukan di negara lain separah, sesadis, sedahsyat yang saat ini dirasakan oleh saudara-saudara yang ada di jalur Gaza. Seperti yang sudah disampaikan tadi, untuk evakuasi itu impossible, mustahil. Akan tetapi memang harus nekat untuk keluar dari Gaza, dan tentunya pada saat saya keluar itu bukan hanya seorang diri, tapi membawa 3 anak. Betul. Dan istri. 1 istri, dan itu membuat saya itu semakin terbebani. Karena kalau contohnya kami meninggal atau saya meninggal, otomatis anak istri ikut. Karena satu frame atau satu kendaraan. Dan evakuasi yang saya lakukan sebenarnya bukan cuman hari ketiga terakhir, tapi 20 hari sebelumnya itu saya sudah berusaha untuk keluar dari jalur Gaza, tapi karena situasi tidak memungkinkan, situasi keamanan mengancam jiwa kami, sehingga kami tidak bisa keluar dari rumah. Kita berbicara tentang gempuran itu bukan dari segala arah dan tidak hanya satu titik saja. Dan itu hujan bom. Makanya 20 hari kami tidak bisa keluar dari rumah. Dan hari ketiga, hari terakhir tersebut, itu pun sebenarnya saya sendiri mengambil keputusan dalam situasi hopeless atau tidak ada harapan untuk bisa keluar. Yang pertama, yang kedua, saya pun mengambil keputusan hari ketiga terakhir tersebut memang cuman ikhtiar saja, karena saya tahu bahwa ini kayaknya mustahil untuk bisa bebas atau keluar dari Gaza. Nah, saya sendiri tinggal di Gaza City, itu jaraknya dengan rumah sakit Ashifa hanya 200 meter. Rumah sakit Ashifa itu kan pusat rujukan terbesar milik pemerintah Palestina yang saat ini sudah dikuasai oleh pihak Israel. Para pasien yang ada di rumah sakit sudah diusir keluar, dan juga peralatan medis pun sudah dihancurkan. Dan saat ini untuk rumah sakit Ashifa sudah 100% dikuasai oleh pihak Israel. Nah, pada saat saya berusaha untuk evakuasi keluar hari ketiga, hari terakhir tersebut, ya pertama coba, dan di perjalanan sekitar 10-15 menit gagal dan harus pulang ke rumah. Saya sampaikan ke Ibu Retno Marsudi waktu aktif komunikasi dengan Bang Onim dan juga teman-teman Kemlu dan juga KBRI Kairo, Jordania. Saya katakan bahwa hari pertama gagal, ya udah pulang ke rumah dan nggak bisa kemana-mana. Hari keduanya juga sama, setelah keluar dari rumah, perjalanan 10-15 menit harus balik badan. Balik badan itu kenapa alasannya? Karena di depan mata saya itu, di depan kendaraan kami, itu ada gempuran sekitar berjarak 500 meter. Dan itu kelihatan jelas, dan kalau ada gempuran tersebut terus kami memaksa untuk berangkat, 100% pasti meninggal. Karena akses yang kamu lewati itu adalah akses yang mana dijadikan medan pertempuran,
medan peperangan antara pejuang dengan pihak penjajah. Ini jalur yang menuju Rafah. Jalur menuju Rafah dari Gaza City. Oke. Jadi jalur tersebut kiri kanan reruntuhan, gedung hancur, jalan pun hancur. Jadi kalau contohnya kita berangkat 10-15 menit untuk putar baliknya itu sulit banget. Oke. Karena kan kiri kanan hancur, jalan pun hancur dan itu tidak ada Mau tidak mau balik. harus mundur. Harus mundur. Berapa jauh itu mundurnya? Mundurnya seperti kalau 10 menit jalan maju ke depan, mundur juga kayak gitu. Waduh. Nah itu kalau pada saat kita mundur, lihat kiri kanan, karena kan ada dentuman bom di depan sana, seperti itu 2 kali. Hari terakhir, hari ketiganya ini benar-benar harus ambil keputusan. Tuh, yang nyetir siapa waktu itu? Ada tim kakak ipar saya. Iya, kakak ipar saya. Itu juga beliau kalau mengantar Bang Onim ke Gaza Selatan, ya kalau meninggal nanti bareng. Yang pertama, yang kedua, kalau Bang Onim diantar sampai ke Rafah, beliau tidak akan diizinkan untuk kembali lagi ke Gaza karena begitu balik ke Gaza, akses tersebut sudah ditutup dong. Sudah ditutup bukan berarti ditutup pakai palang atau apa, tapi ditutup oleh tank. Tank Merkava milik penjajah dan juga sudah di standby sniper di sepanjang jalan tersebut. Hari terakhir setelah 2 kali gagal kan, setelah 2 kali hari terakhir gagal, hari terakhir yang ketiga itu benar-benar sudah hopeless dan ya sudah kalau lulus bismillah, kalau nggak lulus juga sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah itu tentunya 99% pasti meninggal. Karena jalur yang dilewati ini adalah tempat di mana terjadi pertempuran dan juga penembakan oleh pihak penjajah terhadap warga Gaza yang disuruh ungsi, disuruh pergi dari Gaza City ke Gaza Selatan. Wilayah tersebut itu dijadikan tempat pembantaian. Harus melewati tersebut tentunya ambil keputusan penuh risiko. Apa yang ingin disampaikan kepada saudara sebangsa tanah air untuk merespon apa yang terjadi di Gaza? Ilin mau ucapin sesuatu nggak sama Abi kamu nih orang hebat, ucapin sesuatu dong. Ilin mau ucapkan buat Abi terima kasih karena Abi mau lahirin Filin dan membilang Cahas ini. Duduk sana. Sudah. Ini Bang Unim, makasih Bang Unim. Sama-sama, terima kasih.